selamat malam. Saya Irma yang sebelumnya sudah menghubungi lembaga konselor untuk melakukan sensi konseling. Waalaikumsalam, selamat malam juga Mbak Irma. Perkenalkan, saya Leoni Putri, panggil saja saya Leoni. Saya sebagai konselor yang akan membantu sesi konseling Mbak Irma pada hari ini. Baik Mbak, panggil saya Irma saja. Oh, baik Mbak Irma, salam kenal ya. Kalau boleh tahu, kesibukan Mbak Irma kerja atau kuliah ya? Saya mahasiswa semester 5 di Unindra. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, sekarang pembelajarannya masih dilakukan secara daring atau tatap muka, Mbak? Keduanya Mbak, diselang. Kadang daring, kadang luring. Oh, begitu. Lalu bagaimana dengan kabar Mbak Irma hari ini? Sekarang saya sedang merasa bingung dan gelisah, Mbak. Eh, tapi saya merasa nggak nyaman jika harus berbicara dengan seseorang. Jadi teman saya menyarankan saya untuk melakukan konseling dengan tenaga profesional di lembaga ini. Oke, baik Mbak Irma. Terima kasih sudah mau bercerita dan melakukan layanan konseling di lembaga kami. Dan menurut saya, Mbak Irma sudah mengambil satu langkah yang tepat untuk menghubungi lembaga kami. Karena di lembaga ini kami memberikan layanan konseling bagi individu maupun orang yang mengalami permasalahan terkait stres. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem layanan konseling ini. Saya terikat oleh kode etik, sehingga saya selalu menerapkan prinsip kerahasiaan dalam setiap sesi konseling. Jadi, Mbak Irma tidak perlu khawatir dengan segala pembicaraan yang kita lakukan. Jika Mbak Irma setuju dan mau melakukan sesi konseling ini, maka kita akan menyusun kontrak pertemuan. Jadi, sesi konseling akan dilakukan selama 20 menit melalui Zoom atau Google Meet. Jika Mbak Irma merasa keberatan terkait waktu, nanti bisa dikurangi atau disesuaikan dengan kebutuhan Mbak Irma. Begitu juga dengan media yang digunakan. Jadi bagaimana Mbak Irma? Baik, saya setuju dengan Mbak Leoni. Baik, kalau begitu, lalu apakah Mbak Irma bisa menceritakan mengenai permasalahan yang dialami Mbak Irma sekarang? Jadi begini, Mbak. Belakangan ini saya mengalami stres, bingung, dan juga gelisah. Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat Mbak Irma merasa stres, bingung, dan gelisah? Hmm, Gini, Mbak. Saya sedang merencanakan eh, membawa hubungan saya ini ke jenjang pernikahan. Tetapi saya masih merasa takut dengan hal-hal yang akan terjadi dalam rumah tangga. Oh, jadi begitu. Saya paham dengan perasaan yang sedang Mbak Irma rasakan sekarang. Untuk itu, silahkan Mbak Irma bercerita dan mengeluarkan semua unek-uneknya. Di sini, saya sebagai konselor akan membantu Mbak Irma. Namun bukan berarti saya paling mengetahui permasalahan yang sedang Mbak Irma hadapi. Tapi di sini kita dapat bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang sedang Mbak Irma rasakan sekarang. Kalau boleh tahu permasalahan apa yang benar-benar menekan Mbak Irma sehingga membuat Mbak Irma menjadi stres? Saya takut dengan hal-hal seperti perselingkuhan, KDRT juga, apalagi pemberitaan sekarang sedang membahas pasangan artis yang berselingkuh dan melakukan KDRT terhadap pasangannya.
Itu yang membuat saya takut. Saya takut pasangan saya juga melakukan hal yang sama. Baik, Mbak Irma merasa takut dengan perselingkuhan dan KDRT. Apakah Mbak Irma punya masalah dengan hal itu sebelumnya? Iya, Mbak. Sebelum semasa saya kuliah, saya dikhianati oleh pacar saya. Akibatnya, saya mengalami krisis kepercayaan terhadap orang lain, terutama laki-laki, Mbak. Oh, jadi begitu. Dan sampai sekarang, apa Mbak Irma masih kesulitan mempercayai orang lain, terutama laki-laki? Betul, Mbak. Tapi saya sudah berusaha membangun kepercayaan lagi, tapi tetap masih ada rasa kekhawatiran di diri saya ini. Baik. Di sini saya bisa memahami apa yang sedang Mbak Irma rasakan sekarang. Jadi di sini Mbak Irma merasa takut akan masalah yang mungkin terjadi setelah menikah. Seperti merasa takut jika pasangan Mbak Irma akan melakukan hal-hal seperti perselingkuhan atau KDRT, dan hal ini yang menjadi pikiran dan membuat Mbak Irma stres. Apakah benar begitu, Mbak? Iya, betul, Mbak. Baik, Mbak Irma. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama itu terjadi? Kira-kira 5 tahun yang lalu, Mbak. Saya mulai paham Mbak Irma merasa takut dengan hal-hal yang belum terjadi. Tetapi karena Mbak Irma tidak tahu harus berbuat apa, jadi Mbak Irma merasa bingung ingin melanjutkan pernikahan atau tidak. Apakah benar begitu Mbak Irma? Mm, Iya, benar sekali, Mbak. Terkadang saya menyalahkan diri karena saya tidak percaya dengan pasangan saya. Iya, saya memahami betul bagaimana perasaan Mbak Irma ketika menghadapi situasi seperti ini. Tetapi yakin bahwa setiap hal-hal yang terjadi dalam hidup adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan dan sudah menjadi kehendaknya. Kita sebagai manusia hanya bisa mencoba memperbaiki apa-apa yang salah dan menjalaninya dengan sebaik mungkin. Maaf sebelumnya Mbak, apakah Mbak Irma sudah terpikirkan untuk membicarakan hal ini dengan pasangan Mbak Irma? Belum sih, Mbak. Saya merasa takut dengan respon pasangan saya nanti. Gitu. Oh begitu Mbak, Mbak Irma tidak perlu takut dan harus berani mencoba terbuka dan menceritakan hal ini dengan pasangan. Mbak harus yakin bahwa dengan komunikasi yang baik, setiap masalah dapat dicari solusinya dan diselesaikan dengan baik-baik. Saya rasa hal ini perlu dibicarakan bersama agar tidak ada yang ditutup-tutupi, Mbak. Dan untuk terkait keputusannya, apakah Mbak Irma akan melakukannya atau tidak, balik lagi ke diri Mbak Irma. Karena di sini saya hanya membantu Mbak Irma untuk bersama mencari solusi atas permasalahan. Tapi keputusannya itu kembali ke Mbak Irma sendiri. Oh, iya Mbak, terima kasih. Mungkin saya akan mencoba terbuka agar tidak ada hal yang ditutupi kepada pasangan lagi ya Mbak. Iya Mbak Irma, saya sangat mendukung apapun keputusan yang Mbak Irma ambil. Semoga dengan cara ini Mbak Irma dapat menangani permasalahan Mbak Irma dan dapat sedikit banyak mengurangi beban yang Mbak Irma hadapi. Apakah sampai di sini masih ada yang ingin disampaikan lagi, Mbak? Saya rasa sudah cukup Mbak. Eh, saya sudah cukup terbantu dengan melakukan sesi konseling ini. Terima kasih ya Mbak Loni.
Ya, Mbak Irma, baik, sama-sama ya. Apabila ada yang ingin disampaikan lagi, Mbak Irma dapat melakukan layanan konseling ini lagi atau menghubungi kontak person yang sudah kami cantumkan di laman web kami. Kalau begitu, mungkin saya bisa cukupkan sesi konseling malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.